Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut untuk pelajaran kita. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Jadi kemarin kita sudah belajar sampai kapan? Apa kemarin? Flammable sama convertible. Tangki. Jenis-jenis tangki juga kemarin. Ini ya, sekarang saya akan stabil ini ya. Ya. Oke, kita lanjut untuk ini ya. Sebentar. Yang aneh. Ya kan? Sebentar deh. Kalau online terlalu banyak apa? Masalah teknis yang sebenarnya tidak penting. Oke, sekarang lanjut ke cairan stabil atau stable liquid. Di sini untuk cairan stabil itu ada cairan yang sama penyimpanannya maupun transportasinya tidak berubah sifatnya. Misalnya polarimisasi, oksidasi, dan lain-lain. Kemudian di sini untuk stable liquid biasanya dia stabil pada saat penyimpanan. Kalau untuk stable liquid itu biasanya menggunakan tipe tangki apa? Kemudian untuk untuk atapnya dia menggunakan apa? Untuk yang stable liquid ini. Yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu? Kalau untuk stable itu pakai apa? Eugenia? Ya, Bu. Mungkin kalau stable liquid ya, Bu. Jadi untuk stable liquid ya kan, kalau kalian memilih tangki, kemarin kan saya sudah banyak membahas sebelumnya kan ada tipe-tipe, maksud tangki itu ya ada cylindrical, ada apa, kemudian dia juga bisa untuk tapnya ada roof, ada coating, ada fix. Itu untuk yang tipe cairan stable atau cairan stabil atau stable liquid itu dia menggunakan tipe yang mana. Jadi kan kalian harus tetap mereview ya untuk pelajaran kemarin itu bagaimana. Iya, Bu, mungkin koreksi kalau salah, Bu. Mungkin kalau menurut saya kalau stable liquid itu kayaknya atmosferik mungkin, Bu. Atau salah lagi ya, Bu? Atmosferik. Gimana Mas? Tangkinya atmosferik. Iya, kalau kamu tidak membutuhkan misalnya kepenangan khusus kayak liquid, kayak pressure, kayak apa? Kayak gas kemudian harus dikompres menjadi liquid ya pasti ya atmosferik. Untuk tipe tangkinya maksudnya untuk atapnya. Oh, atapnya ya, Bu. Roofnya. Mungkin fix, mungkin, Bu. Fix. Ada yang lain? Ada yang bisa memberi penjelasan lebih detail atau lebih gamblang? Kemarin absensi saya mana ya yang belum itu? Kenapa kok pakai itu? Siapa yang belum? Shirley Point. Akan bicara. Ya, Bu. Kalau kamu ada tipe yang untuk cairan stabil atau stable liquid, itu kamu akan menggunakan apa? Untuk itunya alasannya seperti apa? Kemarin kan sebelumnya kita sudah sempat membahas ya.
untuk apa kemarin? Ini atmosferik, jenis-jenis tangki. Ini di sini kalian ada yang vertikal silinder, kemudian horizontal silinder, dan spherical. Kemudian tekanannya ada yang atmosferik, kemudian ada yang low pressure tank, kemudian ada yang high pressure tank. Kemudian ada untuk yang menurut atapnya, dia ada fixed roof, floating roof, sama open tank. Dengan dari sini kalian bisa mengambil kesimpulan untuk yang untuk liquid yang stabil itu tipe jenis storage apa sih yang kalian butuhkan gitu. Jadi kan sebelum kita masuk ke perhitungan kalian tetap harus tahu ketika kalian pertama kali mendesain itu kan harus bisa menspesifikasi atau melakukan spesifikasi nanti kalian pakai apa sih. Kalau seandainya kalian menggunakan fixed roof misal, fixed roof itu syaratnya bagaimana? Kalau misalkan floating roof itu seperti apa? Itu kan kalian memang harus paham. Jangan sampai istilahnya kalian tidak memahaminya kemudian asal hitung ya sudah itu kan kalian pasti akan salah di situ. Karena memang dasarnya adalah ketika kalian akan mendesain kalian harus tahu dasar kalian memilih itu apa. Nanti juga sama juga ketika kalian di AK4. Di AK4 itu lebih kompleks. Jadi ketika kalian mendesain nanti kalian akan melakukan desain tesis kalian prarancang itu kalian hanya tahu fitnya aja nanti seperti apa nanti. Kalian harus menentukan dulu pertama kamu harus pakai alat apa, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian kamu harus menentukan alatnya apa, baru kamu bisa menentukan atau menghitung tiap-tiap alat yang akan kamu bikin kan seperti itu. Nggak mungkin kan kalian nggak tahu apa-apa kemudian langsung main tembak aja sudah saya pakai floating roof tapi kalian nggak ada dasarnya apa sih kenapa harus pakai floating roof kan tetap itu kan tetap menjadi menjadi pertimbangan awal ketika kalian nanti akan melakukan melakukan sebuah desain. Makanya dari awal saya selalu mengingatkan untuk kalian kalian jangan melupakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Kayak apa? Supaya kalian ke belakangnya juga nggak bolak-balik bingung lagi gitu loh, Dek. Maksudnya ketika ini sudah lewat, itu sudah ditanam di otak, kalian tinggal, oh kalau saya ada stable, berarti larutan stabil itu dia ada kecenderungan tidak ada perubahan fase, berarti saya bisa menggunakan yang mana, karena dia nggak ada harus tekanan khusus, atau apakah dia butuh perlakuan khusus pada tekanan, saya harus pakai apa, itu sudah cepet gitu loh. Kalian sudah cepet menangkap dan menganalisa untuk mendapatkan apa sih yang akan kalian pilih gitu loh maksud saya. Oke, Mbak Sata apa tadi? Siapa tadi tak panggil? Sherly ya? Mbak Sherly? Ya, Bu. Nah. Gimana? Masih bingung, Bu. Masih bingung? Oke, nggak apa-apa masih bingung. Kalau masih bingung aja bilang bingung. Sekarang untuk Farhan. Mas Farhan. Ya, Bu. Gimana? Untuk floating roof itu seperti apa sih? Kok floating roof? Untuk stable liquid maksud saya. Ketika kamu ada larutan stabil, terus kamu disuruh menentukan jenis tangkimu sebelum kamu melakukan desain itu seperti apa? Dari sini ya, ini sudah tak bukakan slide-nya juga. Sebentar, Bu. Pakai headset dulu. Itu kan sebenarnya harus sudah common sense ya untuk kalian ya. Apalagi untuk tangki itu perhitungan paling simple di peralatan proses. Belum nanti kalau kalian tangki itu paling simple. Kemudian belum lagi kalian nanti harus menentukan misalkan distilasi, itu kan lebih kompleks lagi. Apalagi reaktor. Reaktor kalian harus menentukan fitmu apa, kemudian reaksimu apa, katalismu apa, reaksimu seperti apa, eksotermis, endotermis, kemudian konveksi reaksinya seperti apa, kemudian perhitungan analitiknya seperti apa, itu kan lebih kompleks untuk reaktor. Di sini kan tangki itu simple banget. Itu adalah desain yang paling simple menurut saya. Dan dia nggak terlalu panjang. Kalau HE aja kalian harus menghitung berapa puluh lembar kalau kalian harus menghitung HE.
Kalau tangki itu kan cuma nanti menghitung diameter dalam, diameter luar, floating roof, apa fixed roof, apa-apa kan gitu doang. Volume, tinggi, diameter kan cuma perhitungan simpel kalau tangki menurut saya dibanding dengan yang lain. Gimana Mas Farhan? Tadi stabil ya, apa? Kalau liquidnya stabil, Bu. Gimana? Halo? Gimana Mas Farhan? Suaranya kecil, maaf. Halo, halo. Halo, Bu. Iya, silakan. Oh, iya. Tadi mungkin ini Bu apa? Kalau liquidnya stabil ya pakai yang atmospheric tank, Bu. Kemudian, Soalnya kan apa soalnya? soalnya kan kalau dia nggak liquidnya itu nggak butuh penanganan khusus, kayak misalnya dari segi tekanannya nggak perlu tekanannya standar gitu, maksudnya tekanan atmosferik ya, kita nggak perlu kayak kalau dari atapnya fixed roof udah cukup, nggak perlu floating roof untuk kayak mau ngubah-ngubah berdasarkan kalau misalnya ada yang menguap atau enggak, kan biasanya pakai floating roof. Kalau misalnya tekanannya biasanya pakai yang biasa atmosferik. Kalau misalnya tekanan tinggi kan bisa high pressure. Terus sama yang biasa bentuknya mungkin ya ini apa, cylindrical ya, vertikal. Jadi di sini untuk yang liquid stable liquid itu kan memang dia adalah liquid yang kecenderungannya adalah stabil. Stabil di sini tadi disebutkan bahwa dia tidak akan terjadi banyak perubahan fase, dan kemudian dia cenderung tahan terhadap perubahan suhu, ya kan? Jadi di sini misal kalian salah satunya untuk stable liquid yang paling gampang untuk diambil contoh misalnya adalah air. Itu kan adalah salah satu stable liquid. Kemudian di situ, karena kan kita penanganannya untuk yang liquid stabil itu kan memang tidak perlu handling yang terlalu berlebihan. Jadi kita bisa menggunakan untuk tekanannya kita bisa menggunakan atmosferik. Kemudian atmosferik itu maksudnya apa? Atmosferik biasa, jadi kita memang tidak perlu ada perlakuan antara tekanan yang harus dikompres kah, kemudian ada yang harus divakum kah, atau itu kita nggak perlu. Jadi ya sudah, apa istilahnya? Tangki itu ya sudah didesain tangki, desain biasa tanpa kita melakukan penanganan khusus. Kemudian karena dia lebih mempunyai kestabilan apa istilahnya liquid yang stabil, otomatis kita dengan fixed roof aja bisa. Karena kan kalau untuk floating roof biasanya kan dia memang untuk liquid atau liquid yang memang dia ada perubahan fase, sehingga kan dengan adanya floating itu diharapkan space penguapan itu tidak terjadi terlalu banyak. Jadi kan dengan adanya floating roof, jika untuk liquid yang mudah menguap itu kan jadi ketika dia naik turun itu kan memang dia space antara liquid dengan apanya itu nggak terlalu banyak, sehingga penguapannya juga tidak terjadi terlalu banyak, kan seperti itu. Ya, nanti akan beda lagi ketika mereka nanti jenisnya adalah yang ketika kalian untuk liquid yang dia mudah menguap itu juga akan beda lagi. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian untuk volume tangki. Volume seluruh tangki tergantung pada ketahanan stok. Jadi ketika kalian akan mendesain sebuah tangki, kalian juga harus memperhitungkan berapa lama dia akan disimpan. Kemudian bagaimana dia bisa dialirkan, misalkan stoknya berapa. Jadi kan biasanya kan ketika kita akan memproduksi sebuah produk, sebelum kita misalkan ini adalah tangki penyimpanan ya, tangki produk ya. Di situ kan kita akan menghitung dulu nih, istilahnya menghitung berapa sih produksi yang akan kita hasilkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah berapa sih kebutuhan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah
kita juga harus memperhitungkan seandainya ini kita harus ready stock. Misalkan kalau ada permintaan berlebih, kita bisa tetap memenuhinya. Kemudian yang pertama, yang kedua, misalkan kalau terjadi penurunan produksi, berarti juga kita harus memperhatikan bahwa yang kita distribusikan itu akan tetap sama, sehingga dengan ketahanan stok ini akan tetap kita jaga. Untuk perhitungan tangkinya, misalkan kalian memproduksinya misalkan 10 barel, kemudian digunakan 10 barel juga, tapi kalian di situ tetap ada selisih. Selisih berapa barel yang akan kalian gunakan untuk ketahanan stoknya. Jadi jangan sampai ketika nanti kebutuhan konsumen berlebih, kemudian stok di tempat kalian nggak ada. Atau mungkin ketika ada trouble kecil yang nggak sampai satu, misalnya trouble kecil di perusahaan atau di kilang atau di proses, kalian juga tidak bisa memenuhi kebutuhan karena kalian nggak ada stok di situ. Jadi ketika itu memang menjadi satu pertimbangan. Kemudian untuk transportasi laut atau ocean-going transportation biasanya harus mampu bertahan selang road trip D. Jadi di sini untuk volume tangki, jadi kan dia kan kalau kalian mungkin sudah ada yang belajar masalah oil movement kali ya, oil movement atau apa pergerakan minyak, termasuk itu salah satunya adalah job disk-nya adalah dia sebagai pengontrol antara apa istilahnya, pengontrol ketika sebuah produk dari refinery itu akan didistribusikan ke konsumen. Jadi untuk yang salah satu transportasi yang biasa digunakan itu adalah transportasi laut. Biasanya di jeti mungkin ya, kalian yang sudah tahu, mungkin Dava sudah banyak tahu tentang jeti. Dava di Cilacap ya, Pak? Kemarin sama Pak Resmi Hadib. Oh, ya itu. Kan kalian kan salah satu sebenarnya kan ketika kita bilang oil movement, kemudian apa bagian oil movement ya, yang paling terakhir itu di pemasarannya itu kan memang dia adalah sepertinya kerjaannya simple, dia hanya metering produk. Metering produkmu itu dalam artian ya sudah kamu hanya memastikan bahwa berapa sih yang dibeli oleh konsumen atau berapa sih yang kalian terima kalau kalian unloading. Kalau loading berarti kalian harus memastikan berapa yang harus ditransfer dari tangki kalian untuk menuju ke jeti atau ke kapal-kapal pengangkut. Tapi kan di situ kalian memang harus benar-benar hati-hati, dan di situ memang ketika kalian nanti bekerja di oil movement itu adalah salah satu titik di mana paling sering terjadi pencurian minyak. Kenapa? Itu bukan masalahnya dari pihak perusahaan ya, maksudnya dari pihak perusahaan yang melakukan kecurangan, tapi kemungkinan juga dari pihak pengirim atau pihak kapalnya. Tuh, mungkin Pak Resmiadi sudah banyak bercerita, salah satunya mungkin yang paling sering terjadi adalah beda ketinggian dari ketika kan kalau namanya di pelabuhan di jetinya itu kan memang nggak selalu arusnya tenang ya, tapi ada kalanya kan tetap ada ombak dan yang lainnya, dan itu biasanya sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi volume dari kapal. Misalkan aja kalau misalkan bayangkan aja untuk misalkan 10 liter per second gitu. Kalau kalian biasanya kalau jeti atau pengisian BBM di kapal itu tidak cuma 1 hari, biasanya bisa 2 hari paling cepat lah 1 hari setengah lah, 1 hari 1 malam paling cepat. Itu kalian bisa menghitung berapa kerugian yang akan kalian sebabkan oleh kerugian yang akan ditanggung oleh sebuah perusahaan kalau kalian tidak teliti di situ. Jadi untuk transportasi laut di sini dia harus mampu bertahan. Berarti bertahan selama proses round trip stay-nya. Di sini berarti dia harus memang tangkinya harus didesain secara khusus. Jangan sampai tangki tersebut nanti juga menyebabkan terjadi, karena kan beda ketika kita mendesain tangki di darat sama di kapal itu kan desainnya akan berbeda. Kalau di kapal itu kan sistemnya kayak apa? Kayak kalau kalian tahu pernah ke kapal pernah kemana? Ke kapal laut atau kapal nelayan itu kan ada kotak-kotak sekat-sekat gitu kan. Maksud nanti kan juga kalian harus memperhatikan bagaimana desainnya, apakah biasanya kalau untuk yang situ kan memang sudah ada desain khusus yang di kapal itu. Kemudian untuk transportasi perpipaan harus tahan terhadap adanya kerusakan pipa atau gangguan operasional lainnya. Dapat diambil 14 hari penyimpanan minimum 3 tangki. Jadi di sini kan volume tangki tadi kan kita untuk masalah transportasinya kan ada yang dari pipa, kemudian ada yang dari kapal laut atau bisa juga langsung ke tangki mobil itu ya.
Kalau ke tangki mobil itu kan memang kadang-kadang lebih gampang. Kemudian untuk yang transportasi di sini, transportasi laut tadi sudah kita jelaskan. Kemudian untuk yang transportasi perpipaan di sini kita harus tetap memperhatikan bahwa kerusakan yang mungkin terjadi, maksudnya itu di situ misalkan ada perpipaan bocor, berarti kita harus ada stoknya. Stok ketahanannya yaitu lamanya untuk 14 hari penyimpanan. Pada hari penyimpanan ini dengan asumsi bahwa jika terjadi kerusakan itu sudah dapat kita perbaiki dengan minimum 3 tangki sebagai ketahanan stok. Kemudian kalau ada TA atau turn around, berarti kadang harus mampu memberikan suplai produk atau ruang penyimpanan umpan. Jadi gini, ketika sebuah refinery, sebuah kilang dia berhenti beroperasi, berarti dia juga harus memastikan bahwa mereka tidak menghentikan suplai ke konsumen. Jadi misalkan Gundi dia dia mensuplai gas atau mensuplai mereka ada beberapa daerah yang dia memang mensuplai ada beberapa daerah yang dia aliri oleh gas yang dari Gundi. Jadi gasnya itu ada sebagian yang untuk rumah tangga atau gas kota ya, gas city gas. Jadi di situ ketika dia TA, dia tetap harus memastikan semua warga yang dia aliri itu bisa masak. Intinya kan seperti itu. Bagaimana caranya? Ya banyak opsi. Apakah dia akan menyimpannya dulu di tangki timbun atau mungkin di tangki-tangki dengan dikompres atau yang lainnya. Yang jelas, ketika dia TA, kebutuhan konsumen tidak boleh diabaikan. Itu yang paling penting. Bisa dipahami ya di sini ya. Jangan sampai mentang-mentang TA terus kalian tidak peduli dengan konsumen. Ya jangan, kasihan. Selain kasihan ya kalian pasti kepercayaan kepada publik juga akan menurun. Mungkin yang rumahnya dekat kilang itu mungkin kalau di Gundi itu yang paling sering ketika dia masa TA itu akan banyak sekali tangki-tangki mobil-mobil tangki itu yang dia berjajar di depan Gundi itu ya. Itu adalah untuk stok bahan bakar yang harus disuplai kepada masyarakat. Itu. Kemudian secara ekonomis ditinjau dari economic order of quantity. Jadi secara ekonomiknya memang dia harus tetap, intinya adalah ketika kita memilih sebuah tangki itu adalah bagaimana kita sudah mendesain dengan minimal semurah mungkin, sebagus mungkin, tapi dengan harga ekonomi yang paling bagus. Jadi ya speknya adalah spek-spek yang memang dia sesuai, tetapi yang sesuai tidak dengan harga yang murah, karena kan murah di sini juga kita akan mengimbas juga pada masalah maintenance. Jangan sampai gini, ketika kalian mendesain sebuah tangki itu kalian hanya memperhatikan, oh saya bikin yang murah, tapi ke belakangnya biaya maintenance-nya tinggi, itu jangan sampai juga. Jadi paham ya sampai sini ya? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada sebetulnya. Yuk, izin Bu, mau bertanya. Silakan, Ali. Ini untuk ketahanan stok ini berapa persen Bu dari volume total tangki nanti? Ketahanan stok di sini di poin pertama ini kan ada ketahanan stok. Itu berapa persen Bu yang harus disediakan dari total volume tangkinya itu? Sebenarnya untuk ketahanan itu bisa dihitung dulu untuk misalkan kebutuhan total dari sebuah perusahaan sebenarnya, dan kebutuhan dari konsumen juga. Jadi misalkan untuk ketahanan tangki ini, misal kalian mau mengasumsi berapa dia, apakah dia bisa disuplai 3 hari, 4 hari, atau 5 hari. Biasanya kalau di sini kan, kalau untuk yang perpipaan ini kan 14 hari ya, pastinya ya tidak akan jauh-jauh dari situ. Karena kan dengan asumsi ketika, kalau untuk proses mungkin tidak akan selama itu sih. Mungkin kalau proses itu 10 hari aja sudah cukup untuk ketahanan. Misalkan gini, sehari kalian harus mensuplai 10 barel, berarti ketahanannya ketika kalian harus, karena kan sebenarnya gini kan, ketika kalian ada input dari perusahaan, dari kilang, itu pasti ada output. Jadi kan sebenarnya di dalam tangki itu tidak akan terjadi penimbunan yang terlalu lama. Tetapi tetap kita butuh stok, itu adalah biasanya 14 hari ya kata-kata. 14 hari itu adalah untuk memastikan jika terjadi kendala dari masing-masing alat, misalkan trouble di proses atau trouble di perpipaan atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah ketika kalian istilahnya apa? Saya mau ngomong apa lupa sampai. Jadi ya itu 14 hari untuk volume tangki. Volume tangki itu sebenarnya di sini dia bilang minimal 3 tangki, itu tergantung dari desain tangkinya.
Desain tangkinya itu memang kalau misalkan kamu dengan mensuplai 14 hari hanya butuh 3 tangki ya nggak masalah. Tapi ketika kamu mendesain tangkinya 14 hari itu kamu harus mendesain 4 tangki, berarti harus 4 tangki. Tapi untuk save-nya itu memang segitu. Save dalam artian memang jika terjadi terjadi malfunction pada sebuah alatmu atau mungkin terjadi apa istilahnya sesuatu yang tidak sesuai atau pipamu yang bocor lah, apamu yang aku mau harus menghentikan itu, ya itu bisa dengan asumsi 14 itu. Itu lebih safe sih. Seperti itu. Berarti ketahanan stok ini Bu minimumnya 14 hari ya Bu, bisa dibilang gitu. Untuk volumenya berarti relatif ya Bu. Relatif Ini terhadap volume. Iya, berarti 14 hari ini itu tergantung untuk biar nggak putus supply ke masyarakatnya gitu, maksudnya gitu ya Bu. Betul. Oh, iya. Termasuk ketika kalian melakukan TA pada sebuah kilang, itu kan kata-kata TA berapa lama, Pak? Atau Ali tahu nggak? TA itu berapa lama? 14 hari Bu. Iya, makanya 14 hari kan. 14 hari itu maksimal. Biasanya kan TA kan juga tetap akan ada target. Nggak mungkin TA selamanya, forever TA 1 bulan gitu kan, nggak mungkin juga. Biasanya segini ya, walaupun dia TA-nya 14, memang diusahakan yang paling lama setelah TA itu adalah ketika startup. Startup itu butuh waktu yang lumayan lama biasanya. TA-nya oke lah, TA kita bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tapi ketika kita startup awal sampai dia stable, itu biasanya butuh waktu yang lama. Tergantung juga sih sebenarnya. Tergantung dari prosesmu seperti apa, tergantung pada alat-alatmu seperti apa. Kemudian kan ketika kita startup, kita juga butuh kalibrasi ulang. Memastikan bahwa setiap alat itu bekerja dengan baik. Itu yang harus kita perhatikan. Kalian jangan membayangkan ketika startup itu kayak kalian menyalakan sepeda motor ya, begitu langsung nyala langsung bisa jalan. Enggak seperti itu. Jadi tetap harus dari proses awal ini harus memastikan misalkan masuk pertama ada heatermu sudah fix belum, kemudian misalkan ada furnace mufik apa belum, distilasi mufik apa belum, reaktor mufik apa belum, sampai semua alat yang ada di prosesmu itu running well, dia baru bisa berjalan 100% baru kalian bisa menggunakan otomatis. Biasanya kalau kita startup untuk sebuah perusahaan itu semuanya akan menjadi manual, dimanualkan sampai memang dia sudah berjalan 100% baru kita men-setting otomatis biasanya. Kita nggak bisa tiba-tiba startup langsung di otomatis ya, nggak jalan. Mungkin itu sudah dapat kalian kan ketika bagaimana langkah-langkah untuk startup dan shutdown pada sebuah alat ya harusnya. Jadi pahami ya di sini ya. Terima kasih Bu. Oke, ada yang lain? Izin bertanya Bu. Ya Hafid. Kan kita udah tahu bahwa untuk ketahanan stok itu kan minimal 14 hari ya Bu. Nah otomatis kan di dalam tangki itu tangki tersebut itu harus dapat menjaga yang namanya spek dari produk tersebut gitu. Nah apakah mungkin selama 14 hari penyimpanan itu spek dari produk itu dapat berubah itu Bu? Nah kalau dapat berubah, bagaimana caranya agar spek dari produk itu bisa tetap terjaga gitu Bu? Mungkin dari desain tangkinya seperti apa atau ada aktivitas atau kegiatan yang ditambahkan gitu Bu ke dalam tangkinya? Mungkin jadi, seperti itu. Oke, makasih Mas Hafid. Jadi gini, intinya ketika kita mendistribusikan sebuah produk kita harus dalam kondisi on spec itu yang utama. On spec itu adalah kita tidak boleh ada perubahan sedikit pun terhadap produk. Jangan sampai ketika kita mendistribusikan ke konsumen, kemudian dia off spec. Kemudian apa yang akan kita lakukan ketika kita dalam proses penyimpanan? Otomatis adalah kita mencari kondisi operasi yang sesuai dengan bahan yang akan kita simpan. Makanya di sini kan kenapa sih kita harus pakai floating roof? Kenapa kita harus pakai fixed roof? Kita butuh isolator enggak? Kita butuh pemanas enggak dalam tangki kita? Itu kan salah satu adalah hal yang akan kita lakukan. Yang paling sering terjadi adalah ketika kalian menyimpan, itu kan tetap ketika panas dingin, otomatis kadar air biasanya kan water content paling gampang ada di tangki penyimpan les. Ketika kalian panas itu kan pasti akan mengembun. Kemudian kalau dingin, akan memanas sehingga menyebabkan embun. Kalau dingin dia kan mengembun kan. Berarti kan mau nggak mau di situ dia ada kenaikan volume dari air karena proses pemanasan dan pengembunan.
Iya kan? Bisa dibayangkan di sini yang saya katakan Mas Zafi? Bisa, Bu. Nah, jadi ketika ada proses pengembunan dari air, itu kan tetap akan ada kenaikan volume air di situ. Ketika kita sudah membatasi misalnya berapa sih persen volume air, tapi karena proses penyimpanan 14 hari, otomatis kan dia apa istilahnya? Kemungkinan ada kenaikan volume air di situ. Makanya di situ ada kita membutuhkan drain untuk memastikan untuk membuang air yang terikut di situ. Biasanya kan ada level-level water levelnya di bawah ya, untuk memastikan bahwa kita kapan sih kita harus drain dan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah 14 hari itu bukan berarti tangki kita 14 hari ngendon 14 hari nggak kita proses. Jadi biasanya tetap akan ada masa dia menyimpan 14 hari kan tetap yang saya bilang tadi adalah dia ada input ada output, ya kan? Jadi kan dia nggak dia di situ tetap akan proses input output setiap hari kan tetap ada. Bukan berarti kalau kita menyimpan 14 hari di satu tangki ya sudah tangki itu tidak kita apa-apakan ya enggak juga. Jadi kan tetap tetap ada aliran masuk, tetap ada aliran keluar juga. Karena kan ketika kita mengalirkan produk kan bukan kita tetap menyimpan di tangki kan, di tangki itu yang nanti kita alirkan keluar. Bisa dipahami Mas Zafi ini. Bukan yang dari proses kemudian masuk ke tangki, kemudian yang untuk disimpan cuma disimpan, bukan. Jadi tetap prosesnya adalah keluar dari produk, dia akan disimpan. Setelah disimpan, dia akan dialirkan. Kan tetap di tangki-tangki itu juga. Nggak mungkin kita 14 hari kita ngendon di situ 14 hari ya enggak. Tapi hitungannya adalah 14 hari ketahanan stok di situ. Bukan berarti yang 14 hari itu kita tidak pernah pakai, kecuali dibutuhkan ya enggak juga. Tetap akan ada masa kalau kita misalkan loading unloading itu misalkan mau loading itu kan kita bisa memilih dari tangki mana sih kita akan mengalirkan pipa kita. Nah, seperti itu. Bisa dipahami enggak? Jangan Oke, Bu, bisa dipahami. Jangan dibayangkan kalau dari proses kemudian ngalir ke pipa ya enggak, pasti akan masuk tangki dulu. Makanya kan kecuali untuk proses gas ya. Yap. Kalau gas biasanya Terima kasih, Bu. Kalau gas kan biasanya memang kalau proses gas apalagi untuk yang pipeline itu kan memang dari kilang langsung masuk ke pipanya kan. Tapi kalau untuk produk-produk yang kita simpan biasanya akan seperti itu. Oke, ada yang lain? Kalau enggak kita lanjut ya. Untuk diameter dan tinggi tangki. Jadi ketika kita sudah mengetahui berapa sih volume tangki, berarti kita dilanjutkan dengan memilih diameter dan tinggi. Di sini adalah ketika kalian memilih diameter dan tinggi, itu kalian harus menentukan nilai yang ekonomis. Ekonomis di sini adalah dia apa istilahnya? Kita tidak boleh mendesain sebuah tangki itu berlebihan. Jadi gini, kalau nanti kalian ada perhitungan, itu kalian pasti sebenarnya kan ketika kita akan mendesain sesuatu, itu di pasaran kita sudah tahu, misalkan plat tebal itu kalian pasti sudah tahu, oh tebal yang ada di pasaran adalah 2,5 inch, 2,4 inch, 3 inch, gitu kan? Di situ kalian memang benar-benar harus memastikan, misalkan ini, kalian hitungannya adalah yang ada adalah 2 inch dan 2,5 inch. Tapi dalam perhitungan kalian 2,3 inch. Itu kan nggak ada. Kalian nggak bisa memaksakan untuk mendesain tangki kemudian dengan tebal 2,3 inch. Itu apa? Yang pertama kalian harus custom ketebalan. Itu mahal. Karena kalau common misalkan kalian bilang, oh saya nunjuk ini. Kalau ada 2 dan 2,5, kalian ada di 2,3, kalian harus memprediksi apakah kalian ikut ke 2,0 atau 2,5. Itu yang harus menjadi pertimbangan untuk kalian. Jadi misalkan ada yang paling digit itu kan ketika kita akan memilih itu pasti pertimbangannya ada yang pertama apakah tebal yang ketika kita turun itu nanti akan istilahnya apakah ketika kita menurunkan ketebalan dari tangki tersebut dia berakibat enggak? Berakibat kepada penyimpanan kalian. Apakah dengan menurunkan ketebalan bisa enggak spesifikasi itu tetap bisa dilakukan? Kalau dinaikkan, oke, pasti kalau kita mendesain lebih tinggi, misalkan 2,3, kita ambil 2,5, pasti safe. Karena kita melebihi dari perhitungan. Logikanya kan safe, tapi kan kita juga di situ akan berefek pada cost yang akan kita keluarkan. Worth it nggak sih cost yang kita keluarkan dengan apa yang akan kita dapatkan? Itu menjadi pertimbangan ketika kalian mendesain. Seorang engineer nggak mungkin cuma ketika bilang, oh ada 2,3 nih, saya ambil 2,5 aja lah. Pasti safe ini untuk keamanan. Misalnya seperti itu. Enggak semudah itu.
Karena ketika kalian ngambil 2,5, kompensasinya adalah cost yang akan kalian keluarkan lebih banyak. Tebal 2 sama 2,5 itu mungkin bedanya per meternya berapa. Itu kan harus diperhitungkan juga. Kalau dianalisa ternyata 2, oh 2 aja sudah bisa, kalau sudah cukup, nggak masalah. Ya kenapa kita nggak ambil 2? Tapi makanya ketika kita akan turun ke size di bawahnya atau naik di size atasnya, itu menjadi sebuah pertimbangan yang matang untuk kita. Jangan cuma asal asal ambil aja, ada pertimbangan, karena ya safety yang pertama, yang kedua adalah keekonomisan. Kita nggak bisa melepaskan dari dua itu. Perusahaan nggak mau untung, tapi juga keselamatan menjadi yang utama. Itu yang harus tetap kita pegang sebagai seorang engineer. Oke. Kemudian dalam satuan British, lebar plat adalah 8 feet, sehingga tinggi tangki adalah kelipatan 8 feet. Jadi gini, ketika kalian nanti tingginya, seperti yang kalau untuk tingginya itu kan kita sudah tahu, seperti ya saya sebutkan tadi, ketika kita mendesain berarti ini ada 8 feet. 8 feet ya kalian mengusahakan untuk tetap kelipatan 8 feet, jangan maksa untuk jangan maksa untuk membeli sesuatu yang dia tidak ada di pasaran. Intinya seperti itu. Kalau dia 8 feet ya sudah 8 feet. Tangki itu kan biasanya kan tebalnya nggak cuma 8 feet. Jadi ya sudah, ketika dia dipasangkan ada 8 feet, kita memilih yang 8 feet. Tapi misalkan di situ ada dengan perkembangan teknologi, misal dia ada platnya lebih dari 8 feet, mungkin ada 10 feet misal. Ya kita sebenarnya kan semakin banyak faktor ya. Kita harus memperhatikan juga, misalnya ini ketika 8 feet sama 10 feet itu kan sebenarnya kalau kita membayangkan kan akan lebih efektif yang 10 feet ya. 10 feet karena apa? Ketika kita melakukan pengelasan, penggabungan, itu kan akan membutuhkan proses yang lebih sedikit. Dan kemungkinan biayanya juga akan lebih kecil dibanding 8 feet itu. Kalau misalkan 8 feet itu berapa? 10. Tapi ketika kita menggunakan 10, kita hanya membutuhkan 8 plat. Berarti kan proses penyambungan per platnya itu kan memang lebih sedikit yang 10 feet. Tapi kan juga harus dipertimbangkan juga. Nanti ketika 10 feet itu ada nggak pengaruhnya terhadap desain kita? Itu. Sebenarnya banyak pertimbangan yang harus kita ambil. Kemudian tinggi tangki biasanya dibatasi karena sebuah peralatan mulai berpengaruh angin kalau tinggi lebih dari 60 feet. Oleh karenanya, tinggi tangki kalau bisa maksimum sekitar 60 feet, walaupun juga ada yang lebih. Jadi ini kemarin untuk biasanya ketika kita akan memulai mendesain sebuah perusahaan atau sebuah kilang atau sebuah unit, salah satu yang harus kita perhatikan adalah faktor kecepatan angin. Kecepatan angin di sini adalah apa? Salah satunya adalah untuk mendesain alat-alat kalian yang lebih dari 80 feet. Itu adalah memastikan kalau lebih dari 80 feet berarti ada faktor kecepatan angin yang harus kalian tambahkan di situ, di perhitungan kalian. Yang paling sering mungkin di distilasi, di kolom distilasi, di kolom di flare-mu yang paling jelas itu kan di flare-mu. Itu memang kalian, makanya ketika kalian akan memilih lokasi pabrik, mungkin Mas Ali yang tingkat 4 kita sudah banyak membahas. Jadi ketika kalian akan memilih sebuah lokasi pabrik, kalian juga selain memperhatikan ketahanan stok fitmu, di situ kalian harus melihat di mana sih lokasi kalian akan mendirikan pabrik. Berapa kecepatan anginnya? Kemudian bagaimana kondisi lingkungannya? Bagaimana ketahanan airnya untuk utilities? Kemudian juga apakah di lokasi tersebut sering terjadi banjir nggak sih di lokasi tersebut? Jangankan banjir, jangan-jangan di situ sering terjadi gempa nggak sih? Itu memang banyak faktor yang akan kita ambil ketika kita akan memulai untuk mendesain. Seperti itu sudah desain awal sebelum kita menentukan tinggi di sini. Jadi sama juga nanti ketika kalian sudah tahu berapa sih kecepatan angin, karena kalian sudah memastikan, oke, saya ingin membangun perusahaan saya di Malang. Karena di Malang saya percaya sumber airnya bagus. Yang pertama, yang kedua karena dia di daerah tinggi yang istilahnya yang tidak akan terjadi banjir dan kemungkinan untuk terjadinya gempa juga kecil. Oke, nggak masalah. Tapi dia di daerah dataran tinggi. Kalian harus memperhatikan berapa kecepatan angin di situ. Karena dengan kecepatan angin di situ kalian akan berpengaruh pada masing-masing desain alat yang akan kalian gunakan, termasuk untuk yang dia lebih tinggi dari 60 feet. Seperti itu. Jadi, kemudian istilahnya untuk desain tangki, untuk diameter tangki di sini, faktor yang lain adalah untuk daerah, lokasi. Makanya biasanya kenapa sih perusahaan itu memilih lokasi yang agak-agak
apa istilahnya agak-agak ke dalam ya. Nggak jarang sekali perusahaan itu tiba-tiba membangun lokasi tengah kota gitu kan, jarang sekali. Tapi memang mungkin ada beberapa perusahaan yang dia sudah tidak bisa menghindari untuk tidak membangun di situ. Itu kan sudah sebuah pilihan. Banyak aspek pasti ya ketika kita akan memilih lokasi, apalagi untuk yang padat penduduk, otomatis kita akan perhatikan istilahnya itu safety-nya. Safety itu nggak cuma dari proses, tapi juga pengaruh terhadap lingkungan di sekitar seperti apa sih? Pengaruh terhadap masyarakat seperti apa sih? Kalau di tengah kota kalian mempunyai perusahaan dengan kebisingan yang tinggi, ya jelas nggak boleh. Pasti juga akan dikomplain oleh masyarakat, ya kan? Tetapi misalkan biasanya sih sebagai mungkin apa ya, yang sering terjadi ya, ketika misalnya ada gosip nih, JTB akan dibangun, pasti harga jual tanah di situ langsung naik drastis, ya kan? Itu yang sering sekali terjadi. Itu baru rumor misalnya 5 tahun yang lalu itu yang pertamanya harga tanah per 1 meternya itu 500.000, itu bisa langsung melonjak menjadi 2 juta per meternya. Itu yang sering terjadi. Jadi nanti kemudian untuk desainnya itu kan biasanya perusahaan itu tetap sudah akan membeli lokasi. Dia harus bisa memastikan berapa sih harga jual dari tanah tersebut. Berapa sih luas perusahaan yang akan kalian bangun untuk semua proses kalian, termasuk selain proses juga untuk perkantoran, utilities, kemudian untuk sarana olahraga, kalau memang dia jauh dari lokasi untuk mesnya karyawan, itu seperti apa? Pasti sudah direncanakan. Nah, di sini dalam pemilihan tangki juga itu sangat berpengaruh. Jadi kita untuk meminimalkan pemanfaatan lahan, biasanya kita akan mendesain dengan lokasi yang akan kita bangun. Misalkan kalian mempunyai lokasi 1 hektar untuk satu proses kalian. Itu pasti desainnya akan berbeda ketika kalian mempunyai lokasi 2 hektar. Karena apa? Kalian pasti dengan 2 hektar, kalian akan berusaha untuk membuat, karena kan semakin sempit lokasi itu kan berpengaruh pada peletaan equipment ya, peletaan alat. Tetapi kan ketika kita meletakkan alat, kita juga harus memastikan bahwa ada space untuk kita bermobilitas. Karyawan yang akan melakukan checking atau yang lainnya kan tetap harus kita akomodir. Nah mungkin terus alat mepet-mepet banget, terus kita mau buka valve aja harus susah, itu kan nggak mungkin. Tetap space untuk pegawai, untuk dia merasa nyaman di situ dan aman dengan batas masa, misalkan ada panas, harus jarak berapa dia berdiri dari pusat panas, itu kan tetap harus kita perhatikan. Jadi salah satunya adalah dengan memodifikasi diameter dari tangki tersebut. Nanti kalau dia memang yang lokasinya lebih kecil, berarti kita menggunakan tangki yang lebih ramping. Tapi dengan lebih ramping, berarti kompensasinya adalah nanti ada, kalau lebih dari 60 feet, kita harus tetap memperhatikan faktor air dan tambahan dari faktor kecepatan angin tersebut. Tetapi misal kalau dia yang lahannya agak lebar, kita bisa mendesain tangki-tangki yang lebih lebar atau lebih gemuk supaya apa? Supaya sudah kita nggak perlu mendesain khusus, ya sudah dengan tangki segitu, tapi dengan lokasi yang masih bisa atau representatif, ya nggak masalah. Bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Bu mau nanya. Tadi yang masalah tinggi tangki itu, Bu. Di situ kalau kata-katanya kan selain tangki juga semua peralatan juga terpengaruhi oleh angin kan, Bu. Nah kalau tangki sendiri itu pengaruh kuatnya angin itu apa ya, Bu? Lebih ke pemanasannya atau gimana? Bukan. Pemanasan di dalam. Jadi kan gini, Dek, kalau tangki, kalau bayangkan aja kamu pohon lah. Pohon dengan pohon rendah dan pohon dengan pohon tinggi. Pasti ketika kita pohon tinggi itu kan pasti ada goyangan, ya kan? Karena adanya angin. Walaupun kalau pohon kan kita bayangin karena dia kecil, jadi ombaknya kan kelihatan banget kan. Tetapi bayangkan aja kalau itu tangki dengan diameter sekian, misalkan dengan diameter berapa? 40 feet misal, itu tetap. Jadi ketika dia lebih tinggi, otomatis kita harus memastikan ketahanan angin. Jadi di sini gini, kalian untuk tangki, kalian membayangkan tangki itu apa ini namanya, Dek? Tebal plat ya? Itu sama apa beda? Beda. Bedanya gimana? Yang kalau semakin dibuat makin tebal, ya nggak sih?
Kenapa? Tahu nggak alasannya kok semakin ke bawah semakin tebal? Nahan beban di dalam ya. Nah, makanya itu. Dan makanya ketika kalian 60 feet itu kan memang sudah desain-desain khusus ya. Berarti kan di situ kalian harus mempertahankan kalau misalkan ketika dia terjadi ombakan atau goyangan dari angin itu di bawah ini harus memang bisa menahan. Ya kan? Dan menahannya dengan apa? Berarti kita harus mendesain asalnya kayak fondasi ya. Desain fondasinya pasti akan beda ketika dia ketinggian dari 60 meter. 60 feet, sorry. Itu pasti akan beda. Kita nggak bisa dengan desain fondasi yang sama ketika dia tinggi 60 feet itu pasti beda. Karena ketika lebih dari 60 feet, fondasimu itu memang dia didesain untuk jika terjadi goyangan atau terjadi moving karena pengaruh angin, itu dia tidak akan banyak bergerak. Jangan sampai nanti sudah goyang-goyang, ya tidak kelihatan sih untuk 1-2 hari, tapi itu kan kita memperhatikan ketika kita mendesain kan kita tidak melihatnya itu per day kan. Tapi kan berapa lama sih kita akan membangun perusahaan tersebut? Misalkan 20 tahun. Berarti selama 20 tahun itu bagaimana caranya fondasi yang kuat supaya tidak terjadi pergeseran pada tangki-tangki kalian. Kan seperti itu. Itu pengaruhnya di situ. Kalau 60 mungkin kita tidak perlu yang harus memperhatikan apa-apa, tapi ketika lebih dari 60 itu yang memperhatikan desain-desain khusus itu. Seperti itu. Berarti lebih ke faktor safety ya, Bu? Safety dan ketahanan istilahnya? Safety ya, safety. Cuma dia lebih ke lifetime ya. Lifetime dari tangki tersebut. Jadi jangan sampai ketika desain kita tidak sesuai, kemudian di situ ada pergerakan-pergerakan yang tidak inginkan sehingga menyebabkan kebocoran apakah karena adanya faktor-faktor yang mungkin sepertinya nggak kelihatan karena tangkinya gede, tidak biyut-biyut, maksudnya tidak terombang-ambing gitu kan, tapi kan tetap aja dia berpengaruh juga. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa lah. Jadi diingat-ingat nanti kalau kalian desain tangki, jangan sampai tanginya lurus gitu sama gitu ya. Pasti akan ada perbedaan ketebalan di situ. Terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ibu izin bertanya lagi, Bu. Silakan, Mas Ali. Ibu, ini kan kita udah tingkat 4, jadi di kelompok skripsi kami itu pengen bangun sebuah tangki untuk penyimpanan CNG. Nah, itu kan CNG itu kan tekanannya, Bu, sangat tinggi, Bu. Nah, itu dia menggunakan yang jelas tangkinya spherical tank. Nah, itu fasilitas yang digunakan itu apa aja, Bu? Maksudnya fasilitasnya apa, Masnya? Nggak, maksudnya untuk mendukung dengan tekanan yang tinggi, terus dari ketebalan tangkinya seperti itu, Bu. Itu faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa aja, Bu, nanti? Kalau untuk tekanan tinggi itu kan memang kamu harus yang paling utama adalah harus menjaga tekanan ilmu itu sesuai. Itu yang paling utama. Jadi tekanan itu nggak boleh over pressure ataupun kamu tidak boleh lebih. Karena kan ketika kita menekan pada tekanan P, itu kan kita memang mengharapkan semua gas itu kan terkonvert menjadi liquid. Ya kan? Tapi yang tidak kalah penting adalah kalian tetap harus memberikan ruang space. Misalkan jika terjadi penguraian atau perubahan fase dari yang liquid itu menjadi gas. Itu yang penting. Bisa dipahami nggak, Mas Ali di sini? Jadi kan kamu kan ketika kamu CNG itu kan memang kamu mengkompres gas itu menjadi liquid kan. Kamu mengkompresnya kapan? Itu kan ketika P-mu adalah berapa. Itu kan harus kamu ketahui dulu. Tapi yang harus kamu lakukan adalah kamu men-setting tekanan di dalam tangkimu itu tetap dalam kondisi tersebut. Berarti salah satunya yang paling utama kamu harus meletakkan kontrol pressure, PC itu apa? Pressure controller. Di situ adalah ketika kamu terjadi nanti over pressure atau pressure lebih tinggi, apa yang harus kamu gunakan, atau pressure lebih rendah, apa yang akan kamu lakukan dari sistem pressure control atau kontrol tekanan di situ. Kamu harus menaikkan kompresor kah, atau kamu akan menurunkan tekanan kah, atau yang apa, itu yang harus kamu lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat mendesain gas itu kan memang dia mempunyai kecenderungan untuk perubahan fasenya kan cepat. Itu kenapa gas itu memang kadang dia mempunyai spesifikasi yang berbeda. Jadi untuk perhitungan alatnya kan dia lebih detail lagi.
Jadi untuk perubahan itu kamu harus memberi space ruang. Nanti untuk pengisian itu biasanya akan ada standarnya berapa persen sih sebuah tangki atau sebuah penyimpanan itu bisa kita operasikan. Itu yang menjadi concern yang kedua. Pertanyaannya sudah terjawab atau ada pertanyaan lain selanjutnya, Mas Ali? Untuk misalkan ini kan sebentar ya, laptop saya mau mati sebentar, tes dulu. Ya, Bu. Oke, lanjut Mas Ali gimana? Ya, Bu. Misalkan kan ini produk kita kan CNG, nah itu dia didominasi sama komponennya C1. Nah, untuk penyimpanan komponen C1 ini kan ketika dia dikompres, kalau CNG itu penyimpanannya biasanya 1000 PSI, Bu, bisa sampai 1000 PSI. Nah, itu ketika dalam kondisi tekanan 1000 PSI, dia itu belum berubah fase, Bu, tapi masih dalam bentuk gas. Nah, itu bagaimana, Bu? Dia itu apa? Oke, kamu dalam 1000 fase mau kamu simpan, tapi dalam fase gas nggak boleh dong. Kan kamu ketika kamu menyimpan, itu kan fasenya harus liquid. Karena produknya ini CNG, Bu. Loh, kamu penyimpananmu kan dalam fase gas. Iya, Bu. Soalnya nanti ada yang langsung didistribusikan, ada yang memang sebagian nanti ada yang katakanlah bisa disimpan gitu. Untuk menurut saya ya, stok ketahanan kayak Ibu bilang tadi. Gini, kita kenapa sih selalu kita itu menyimpan gas itu dalam fase liquid? Apa yang tahu alasannya kenapa? Lebih ekonomis, Bu, untuk lokasinya. Ekonomis. Selain ekonomis apa? Lebih praktis sih, maksudnya lebih memuat banyak volume di situ. Banyak, ya kan? Berarti kita akan lebih ke volumenya. Terus kamu kalau seandainya kamu CNG, oke lah CNG dia C1 ya. Tapi kan tetap ketika kamu menyimpan dengan liquid, kan bisa bayangin nggak kamu gas menyimpan gas itu kayak apa? Kamu di lab, di lab itu ada nitrogen, ada hidrogen, ada apa aja. Ada nggak dia seperti apa dia? Pasti tekanannya kan akan lebih tinggi. Dia akan ditekan untuk pada kondisi yang seperti apa? Berarti sampai harus dicairkan ya, Bu? Sampai dia molekul-molekulnya itu menyatu sampai mungkin nggak menyatu cair. Ya, tapi paling nggak kamu harus mengkompres, harus memampatkan liquid gas tersebut. Untuk kondisinya mungkin saya nggak begitu hafal ya, untuk C1 itu memang dia proses penyimpanannya pada tekanan berapa. Cuma intinya kamu nggak bisa 100% dalam fase gas yang jelas. Tetap harus kamu kompres kan itu. Kamu harus menaikkan tekanan kan? Iya, Bu. Berarti kan dalam kondisi high pressure kan? Intinya kan gini, yang perlu kamu pegang awal itu adalah ketika kamu dalam fase gas, itu kamu harus merubahnya dalam fase liquid. Masa CNG di dalam fase gas? Iya toh? Ada yang pengalaman nggak CNG dalam fase gas? Gimana, Pak? Iya, Bu. Kan untuk ini ya, biasanya untuk tangki ya. Sekalian mau tanya juga nih, Bu. Jadi di tangki yang spherical, yang berbentuk bola, mau tanya juga, apakah itu di dalam tangki itu 100% liquid, Bu? Kalau itu tergantung sebenarnya, tergantung pada gini. Kalau kalian tahu standarnya, itu kan standar dari setiap misalkan C1, C2, C3 itu kan tetap dia mempunyai kondisi kapan maksimal untuk dia penyimpanan. Mungkin bisa dicek ya, saya nggak begitu apal juga. Dapat setuju. Setuju dengan Ibu. Jadi ngelihat lagi komposisinya, Bu. Iya, jadi kan tiap komposisi itu beda pasti. Kalau untuk LPG kita tahu LPG itu memang harus di dalam fase liquid kan. Tapi untuk H2 dan yang lainnya misalkan untuk lah C1, C2 gitu ya. Kemudian untuk hidrogen, nitrogen, oksigen itu disimpan dalam fase apa kita harus lihat lagi. Tapi yang jelas dia tidak dalam kondisi 1 atm. Dia ditekan pada kondisi berapa itu biasanya ada standarnya untuk memastikan bahwa kalau berapa persen yang terkonveksi, yang jelas nggak 100% liquid, nggak 100% gas pasti. Seperti itu. Iya benar. Jadi sebelumnya sempat ini juga sih ada diskusi sama Bang Pekerja untuk tahun lalu ya, sama Bang Ara terutama.
Jadi pernah diskusin kalau kita ambil contoh di LPG aja, LPG tabung yang biasa dipakai di rumah-rumah ya, yang di domestik. Nah, itu dipertanyakan di dalam apa namanya tabung tadi itu apakah 100% liquid atau memang ada gas di sana kayak gitu. Pasti ada sih, kalau gas itu walaupun sedikit pasti ada. Makanya kan tetap nanti akan ada ambang batas kan. Berapa persen sih yang harus terkonversi kan pasti ada standarnya pasti. Nggak mungkin, logikanya kan nggak mungkin kita bisa menekan 100% kan, Pak? Iya, benar. Ya, kan untuk menekan untuk mencairkan sebuah liquid tadi kan dari fasa gas kan ada 2 cara kan, Bu ya. Dengan temperatur diturunkan plus tekanan ya, dengan tekanan juga. Jadi kalau tekanan aja ya kemungkinan untuk 100% susah ya, Bu ya. Kecuali kalau dua faktor tadi bisa digabungin, dari tekanan ditekan, dinaikkan, terus temperaturnya juga diturunkan, dan mungkin itu bisa dapat 100% liquid ya, Bu ya, kayak gitu. Iya, betul. Jadi itu intinya kan tetap intinya? Acuannya kan tetap dari standarisasi kan. Makanya kita selalu ketika kita mendesain itu kita akan mereverse kemana sih gitu loh, Mas Ali. Jadi nanti ketika kamu mendesain berarti C1 kamu harus mempunyai referensi berapa sih pada tekanan berapa sih dia bisa dikompres. Ketika tekanan segitu berapa sih yang C1-mu yang menjadi liquid. Karena kan kalau dikompres itu ada C1, C2 berarti yang jadi liquid dulu adalah C2 kan. Ketika C2 jadi liquid kan mungkin C2 sudah 100%, tapi C1-nya di situ pasti akan berapa persen yang harus terkonversi. Kalau kita mau 100% susah, pasti nggak mungkin. Walaupun mungkin hanya 90 atau 92, 93 itu pasti akan ada gas yang tetap ikut. Tapi kalau 50-50 kayaknya nggak juga. Tidak akan se-ekstrim itu. Tapi sempat saya dengar, Bu, waktu itu penjelasan dari Pak Joko Suprapto. Beliau itu sempat bilang kalau misalkan, entah saya salah tangkap, itu kalau mau menyimpan contohnya di radiator. Nah, radiator mobil itu. Nah, itu kan dia ketika suhu temperatur air di dalam radiator itu panas, yang pasti tekanan di dalam radiator itu naik, Bu. Ya, pasti. Naik. Nah, jadi untuk buka tutup radiator itu nggak boleh kalau mau kondisi mesin mobilnya itu dalam keadaan mati. Jadi tapi temperaturnya masih tinggi gitu, temperatur radiator itu, tekanannya juga tinggi pastinya. Nah, jadi gimana caranya biar bisa buka tutup radiator itu? Jadi mesinnya harus dinyalakan, Bu. Jadi tetap dia itu bersirkulasi di dalamnya, walaupun tekanannya tinggi bersirkulasi. Makanya di situ karena ada sirkulasi di situ, jadi dia itu tekanannya turun. Jadi walaupun dia panas, tapi tetap bisa dibuka tutup radiatornya itu. Nah, jadi yang pertanyaan saya di sini itu, Bu, apa bisa untuk mengkompresi si CNG itu dengan tekanan 1000 PSI tetap dalam tangki, katakanlah tetap kita menggunakan fasilitas spherical tank dengan penambahan fasilitas semacam kompresor. Jadi produknya itu nanti kita sirkulasikan terus, Bu. Jadi bisa menurunkan tekanan yang ada di dalam ya, Bu. Itu bagaimana, Bu? Kamu pernah lihat nggak desain dengan kompresor ada kompresor tangki di kompresor spherical kemudian ada kompresor. Paling gampang lah kalian nggak pernah ke itu ya? Saya sempat, Bu, dengar juga waktu itu. Kalian ada yang pernah ke Oil Move Cilacap? Oil Move-nya yang di Jetinya. Pernah ada yang ke sana nggak? Belum sama sekali ke RU untuk REF 3. Kasihan ya kalian REF 3 ini. Ya ampun, kasihan banget ya. Kalau pengalaman waktu itu, Bu, saya pernah ke TPPI, Bu, waktu yang tingkat 2 waktu itu kalau nggak salah. Tingkat 1. Nah, itu sempat dijelasin waktu overview kilang di dalam mobil. Nah, itu ada tangki spherical itu. Jadi saya teringat ke situ juga, Bu. Ada itunya, ada kompresornya. Ya, dari penjelasan Pak Joko Suprapto itu ada nyambung ke situ. Jadi saya ingat ke situ, Bu. Ini kalau memang ketika kita mau bilang masalah tekanan dan suhu, itu kan memang ada pengaruhnya. Ketika suhu naik, otomatis tekanan akan naik, ya kan? Tetapi kan kemudian kita hubungkan dengan tangki. Tangki itu masih kita pasang kompresor. Sebenarnya gini lah, kompresor itu fungsinya untuk apa sih? Sebenarnya kan dia untuk menjaga tekanan kan? Iya kan? Kalau terjadi turunan tekanan, ya sudah berarti kan kompresor itu harus nyala. Intinya kan seperti itu kan? Benar nggak?
Jadi makanya tadi saya bilang ketika kalian akan menyimpan sebuah alat apa aja lah, buat produk apa aja, itu kan intinya kalian harus menyimpan pada kondisi yang sesuai. Makanya tadi saya bilang ketika kalian misalkan menyimpan perut, berarti di situ kalian harus menambah apa? Kalau perut bagus menambah apa? Di fasilitas tangki ya. Pemanas. Oh iya benar. Iya kan, supaya apa? Supaya perut tersebut tetap dalam fase liquid. Kan seperti itu. Ya kan? Sama juga ketika kalian ada yang untuk alat-alat yang volatil, untuk bahan-bahan yang volatil, kalian harus menggunakan floating roof. Kenapa? Supaya di situ kalian penguapan yang terjadi itu tidak terlalu besar, sehingga di situ perubahan fasenya tidak terlalu banyak. Bayangkan aja ketika panas kemudian floating roof, ruangan kalian segini pasti akan terlalu banyak liquid yang akan terkondensasi atau berubah fase menjadi gas. Seperti itu. Begitu juga ketika nanti kalian pada tekanan tinggi. Tekanan tinggi berarti kalian harus menjaga tekanan di situ. Tekanannya tinggi berapa? Apa yang harus kalian lakukan? Berarti kalian harus menjaga tekanan. Dengan cara apa? Ya bisa dengan kompresor. Ketika suhu turun, ketika tekanan turun, karena kita jaga kan tekanan. Ketika tekanan turun, otomatis kompresormu akan naik untuk menaikkan tekanan. Kan seperti itu. Itu kan sudah masuk ke apa istilahnya? Alat penunjang ya, bukan alat utama. Tapi ke kontrol, ke sistem kontrolmu nanti seperti apa. Intinya kan tetap kamu harus menjaga kondisinya adalah fix sesuai dengan yang kamu inginkan, kan seperti itu. Ya, sama juga tadi kalau yang kerut harus pakai heater, kemudian kalau yang volatil harus tipenya beda, kemudian untuk yang apa istilahnya, untuk yang mungkin yang tekanan tinggi, berarti bagaimana kamu bisa menjaga tekanan tetap seperti yang kamu inginkan. Karena kan ketika tekanannya beda, pasti fasenya akan beda. Perubahan fase untuk gas itu cepat banget. Kamu hanya tekanan berapa PSI, tadi pakai apa sih satuannya? PSI, Bu. PSI aja sudah berapa yang akan itu, yang perubahan fasenya akan seperti apa. Gas itu adalah handling yang paling susah yang jelas dibanding dengan yang lainnya. Susah banget tuh di gas. Karena apa? Dia memang karakteristiknya berbeda, kemudian perubahannya itu sangat cepat kalau untuk yang gas. Jadi untuk mau mendesain gas, berarti kamu benar-benar harus memastikan, menghitung dan mencari referensi, kemudian mencari standar perhitungan yang memang benar-benar sesuai ya. Maksudnya itu memang agak rumit sih untuk gas itu. Harus butuh keahlian khusus dan butuh kecermatan. Berarti Bu masih ada kemungkinan Bu ya untuk disimpan dengan tekanan sedemikian Bu? Masih, harusnya masih kalau mau disimpan. Tapi kan sebenarnya kan ketika kita bilang pakai fase gas kan makanya kalau bisa biasanya kan untuk fase gas itu kan lebih murah untuk dia pipeline. Itu kan lebih murah kan untuk pipeline. Karena apa? Karena di sini kita tidak harus mendesain tangki yang memang benar-benar yang membutuhkan pos yang tinggi. Kalau misalkan kamu akan mendirikan perusahaan di tempat A, kamu harus memastikan nih, perusahaan mana sih yang akan kamu suplai? Bisa nggak dia dengan metering system aja? Kan seperti itu. Kalau misalnya nggak ada, misal nih, yang paling mungkin adalah ketika kalian nanti akan, sebisa mungkin kan penimbunannya itu nggak di kilangmu. Sebisa mungkin. Jadi kan misalkan ketika kalian akan menjual, itu kan pasti sudah ada metering system dari tempat tangkimu kemudian ke jeti, ke tempat jeti. Jadi ya ketika dialihkan itu ya sudah langsung masuk ke tangki-tangki tersebut. Kan seperti itu. Biasanya kan seperti itu. Di JTP juga seperti itu. Di JTP itu dia kan menjual gas. Itu nanti juga ada sistem metering yang memang dari kilangnya yang langsung menuju ke jeti. Jetinya di Tuban kalau nggak salah kalau JTP itu. Di dekatnya TPPI. Biasanya seperti itu. Kalau penyimpanan di kilang ya nggak apa-apa juga kalau memang terpaksa untuk 14 hari stok itu. Tapi tetap harus kita mengkontrol berapa sih tekanan dan yang lainnya. Makanya kan ketika kalian mendesain sebuah perusahaan kan awalnya adalah kalian harus memastikan nih konsumenmu siapa nih. Siapa lagi untuk fase-fase gas yang handlingnya agak susah. Jangan sampai ketika kalian sudah mendesain kemudian konsumenku siapa gitu kan ya jangan. Jadi kan harus makanya masalahnya kan ketika kita akan loading unloading di jeti itu kan memang kita sudah sudah memprediksi kapal ini akan datang lagi gitu kan. Memang sudah dijadwalkan sesuai dengan predik kan. Baru nanti misalkan ada hambatan di tengah laut yang harus perlu disimpan ya itu. Berarti kan kita butuh
storage untuk menyimpannya. Tapi storage-nya juga ya bukan semuanya harus disimpan, enggak juga. Bisa dipahami ya di sini ya? Bisa, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Sebelum kita lanjut. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Mas Fikri. Kalau misalkan dari tadi kita bicara tangki terus nih, kalau misalkan ngedesain bump wall-nya tuh gimana, Bu? Sekitar tangkinya tuh. Itu didasarkan pada apa? Kenapa? Desain apa? Bump wall, yang dinding sekitar tangki itu. Oh, teksturnya maksudnya. Yang itu yang untuk mencegah tumpahan minyak itu, Bu. Bump wall. Tanggulnya, Ibu. Bagusnya kalau mau Tanggul atau disimpannya terasering. sekalian. Kenapa? Kenapa Mas Ali? Enggak, tadi meluruskan pembicaraan Mas Fikri. Untuk tumpahan-tumpahannya. Bagusnya mesti include ya. Kan desain-desainnya memang include. Ada Tapi kan aturan kalau- tinggi atau itunya nggak, Bu, maksudnya? Kalau di sini kita memang biasnya tangki sih, tapi coba nanti ke belakang kita lihat ya, apakah nanti dia akan masuk ke bambolnya enggak. Ya. Tapi kalau enggak ya kalian bisa mencari standar untuk penghitungannya berapa tingginya dari ketinggian tangki kan. Biasanya kan ada. Kalian biasanya pakai apa sih kalau desain? Pakai standar apa? Kalau paling sering kalian pakai? Pakai Exxon, pakai API, pakai ASME, atau pakai desain yang lain? NPFA, Bu. Biasanya. Kan biasanya ada standar untuk desain apa, pakai apa? Tuh. Pakai apa Mas Ali rencananya? Kamu pakai standarnya pakai yang mana? Kan ketika kita akan mendesain sesuatu kan pasti ada standar yang akan kita pakai tuh. Biasanya itu NPFA, Bu. NPFA. Kan macam-macam. Jadi kan tergantung nanti kalian mereverse kemana kan. Akan Ya, Bu, banyak standar yang bisa kita pakai. izin menanggapi pertanyaan Mas Fikri. Tuh Boleh, Bu? yang sudah desain tangki itu, Mas Ali. Belum, Bu. Oh ya, jadi untuk pertanyaan Mas Fikri tadi itu bagaimana sih apa yang menentukan untuk pembangunan sebuah tanggul pada daerah penyimpanan tangki. Nah, itu sempat waktu itu waktu dia belajar bareng Bang Samsul. Nah, dia itu pertama kali itu didasari pada volume tangki terbesar yang dimana kita mau nyimpan stok itu tergantung pada tangki terbesar, volume terbesar. Nah, ketika nanti ada suatu kebocoran, si tanggul itu mampu menampung dengan volume tangki terbesar dibanding dengan tangki-tangki sekitarnya yang volumenya katakanlah lebih kecil. Jadi di situ dia itu bisa ketika dia bocor, yang pastinya kan nanti level di tanggul itu akan naik, dan level di dalam tangki terbesar itu pasti nggak hanya tangki terbesar, walaupun kan pasti nggak bocor tiga-tiganya, tapi salah satu. Jadi nanti ketika volume level di dalam tanggul itu udah terisi, pasti nanti volume di dalam tangki yang bocor itu akan sama dengan volume tangki di tanggul itu. Jadi berdasarkan volume tangki terbesar kita mengacu pada situ. Mungkin bisa terjawab Mas Fikri. Ya, Mungkin Bang. mau ditambah lagi. Mungkin mau ditambahkan sama Mas sepertinya seperti Agil. Ini yang tingkat 4-nya sudah canggih-canggih, kamu bisa tanya nih. Sudah terjawab sepertinya informasi. Mas Agil gitu, tinggal sudah terjawab aja. Ya, informasi yang didapatkan udah ini sama Mas Ali. Ya intinya kan tetap perhitungannya tetap harus diincludekan kalau bisa. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin Mas Fikri sudah mau mulai untuk itu. Sudah mulai untuk mendesain. Enggak lah, Bu. Nanti. Udah kan mencoba nggak apa-apa. Coba ya, mau-mau aja, Bu. Ada yang lain Pak? Sebelum kita mulai, kita lanjut. Tapi nanti kalau misalnya nggak sempat hitung-hitungannya itu sendiri ya. Itu salah.
Kemudian untuk volume isian efektif dan volume nyata. Bisa beda menunjukkan efektif dan nyata ini. Volume nyata itu apa sih? Volume desain sama volume nyata itu apa? Ada yang bisa nggak? Bisa membedakan nggak? Karena biasanya kan kalian ada, kalau di istilah di apa di pabrik kalau yang KKW itu apa? Volume desain, kemudian satunya volume apa? Real, apa? Yang kalau yang sudah KKW kan sudah KKW semua. Ini kok semuanya diam, aku curiga yang mendengarkan saya cuma beberapa manusia. Volume aktual. Coba sih Giri, di mana Giri? Saya pengen mendengar suaramu, Giri. Ini salah, tok ya Pak. Halo, gimana Bu? Volume desain sama volume apa? Kalau kamu di kilang, kamu sudah kemana aja, Giri? Kilang KKW mungkin. SDM. Terus SDM lagi, nasib mungkin. Ya, gimana Bu? Ya, kamu kalau desain kemarin kamu desain apa? Yang sudah desain tangki siapa di sini? Tingkat 2 itu apa sih kalian? Analisa ya? Bukan. Evaluasi ya? Yang sudah mengevaluasi tangki siapa di sini? Merlin. Nah, Merlin. Siapa? Marlen tuh Bu. Aku nggak percaya sama Giri. Yang lain. Gary itu biasanya kita menjerumuskan temannya ini. Serius Bu, aku hafal. Ya Allah, ya Allah. Siapa Mas Fikri? Aku lebih percaya Mas Fikri atau Dava atau Mas Farhan daripada Giri kalau kali ini. Ya kemarin. Merlin Bu, benar Merlin. Buat tangki, apa evaluasi tangki. Merlin. Ya, Merlin. Oke Mbak Merlin, kamu sudah coba dijelaskan ke temanmu untuk evaluasi tangkimu seperti apa? Jadi apa namanya? Kamu kan sudah mendesain tuh. Apa sih yang kamu dapatkan itu apa sih dari tangki itu? Misalkan kamu bisa tahu istilah-istilah di tangki itu apa, kemudian apa aja gitu. Mbak Merlin? Ya Bu. Kan sudah itu kan ya, sudah kemarin sudah ujian belum KKW-nya? Udah Bu. Lulus? Puji Tuhan lulus Bu. Nah, berarti lulus, berarti bisa kita tanya-tanya kali ini. Silahkan. Bisa ditanyakan. Gimana, kamu kemarin sudah belajar kapan sih tangki? Kemarin pas tangki itu evaluasi losses di tangki, Pertasol CA. Itu yang untuk ngitung evaluasinya itu, yang pertama itu ngitung standing storage loss-nya, habis itu ngitung working loss-nya. Untuk tangkinya sendiri itu yang pertama itu kita harus mengetahui diameternya, tinggi sel sama tinggi maksimal tangkinya. Kemudian bakal dihitung vapor space volumenya, vapor space expansion factor, terus sama stock vapor density-nya. Nah, untuk volume isiannya itu maksimalnya itu 1/3 dari tinggi maksimalnya, Bu. Volume volume isian di dalam tangkinya itu yang paling efektif itu 1/3 dari tinggi maksimal tangki itu, Bu. Gimana untuk volumenya? 1/3 Bu dari tinggi maksimalnya. 1/3 dari tinggi maksimal. Kenapa kok 1/3? Itu untuk apa? Untuk 1/3 gimana? 1/3 dari volume maksimal. Iya Bu, dari tinggi maksimal. Tinggi maksimal. Itu untuk apa? Kenapa Bu? Volumenya harus 1/3 dari tinggi maksimal ya? Iya Bu. Misalkan tingginya 10 feet, berarti dia 1/3-nya itu berapa? Anggap aja 3,3. Ya, berarti kan 10 dikurangi 3, berarti pada 7 feet itu ya. kami harus tinggi maksimal, gitu ya? Iya, Bu. Kenapa kok 1/3? Kalau yang dari apa saya dapat di kilang di TPSDM itu yang kemarin sempat saya tanyakan juga kenapa kayak gitu,
karena dari dari desain tangkinya itu Bu nggak boleh isian dalam itu nggak boleh penuh Bu, karena kalau misal penuh itu gimana kemarin itu jelasinnya. Pokoknya intinya Bu, di dalam tangki itu nggak boleh sampai nggak ada ruang kosong Bu, harus ada ruang kosong di atas liquidnya gitu Bu. Jadi masih punya space untuk apa sih namanya? Gimana ya ngomongnya? Aduh, apa sih? Safety level ya? Penguapannya, itu buat space buat penguapannya gitu Bu. Oke, ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan ke Mbak Michaelin? Waduh. Enggak. Kalau enggak dibantu ada Mas Ali, ada Mas siapa tadi? Agil, ada Mas Agil pernah desain tangki? Kalau desain tangki, kalau tangki sih belum ini Bu. Tapi sepengetahuan saya itu sisa ruang kosong itu tuh untuk vapor space. Jadi di sini kan dia bilang untuk karena alasan safety gitu Bu. Jadi setiap kali kita mau ngisi satu fluid, kalau yang saya pengetahuan saya ini untuk yang liquid ya Bu. Itu kan tetap ada vapor yang terbentuk. Jadi kalau selnya tidak diberikan ruang kosong itu tekanan di tangki itu akan jadi berlebih. Jadi akan terjadi kemungkinan kelebihan tekanan daripada yang seharusnya yang bisa ditampung oleh tangki. Jadi bisa jadi tangkinya terjadi kebocoran atau lain-lain Bu. Jadi kemungkinan juga kan apa istilahnya, ada kayak perubahan dari suhu begitu Bu. Jadi yang menyebabkan tekanannya juga naik Bu. Seperti itu. Ada yang mau menambahkan yang lain? Jadi kan intinya tetap tangki itu memang tidak boleh 100% terisi. Ya, kalau air nggak masalah lah ya. Tapi kan tetap aja ketika misalnya kalian lihat paling simpel itu kalian di lab. Di lab itu kan banyak sekali banyak ada N-hexan, ada N-heptan, kemudian ada liquid-liquid ya. Kalau kalian ada botol-botol coklat yang di laboratorium itu, kalau kalian praktikum, itu kan nggak pernah dia tuh penuh full kan. Pernah memperhatikan nggak ketika kalian di lab? Itu contoh paling simpel yang bisa kita lihat. Yang asisten lab mungkin pernah memperhatikan gitu, iseng-iseng nganggur gitu, lihat-lihat daripada nggak ada yang dilihatin, terus lihat botol gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Di situ kan kalau kalian lihat di tangki, di botol-botol itu kan dia nggak pernah terisi sempurna 100 sampai notok ke atas, itu kan nggak pernah. Padahal kalau yang didesain misalnya untuk yang disimpan-simpan kecil-kecil itu, padahal kan dia kan sudah didesain botolnya itu sudah didesain dia dalam kondisi gelap lah, tebalnya sekian, itu kan masih ada karakteristik untuk tangki penyimpanannya ya. Tetap aja dia itu masih diberi ruang space. Biasanya itu ada kalau botol itu kan ada gini, itu kan dia di bawahnya yang bunderan yang mau turun ke bawah itu kan biasanya levelnya. Jadi memang salah satunya adalah supaya kalau terjadi penguapan itu masih ada space untuk dalam fase vapornya. Jangan sampai semuanya menjadi tidak ada space, sehingga kalau nggak ada space gimana? Apa yang terjadi? Bisa dibayangin nggak? Kalau misalkan itu jadi penguapan kemudian nggak ada sisa, itu apa yang akan terjadi? Mantap Bu. Akan terjadi kebocoran pasti ya. Yang paling simpel mungkin nggak meledak, mungkin akan terjadi kebocoran atau kerusakan pada tutupnya. Kalau yang botol-botol di lab itu sama juga sebenarnya. Intinya kan sama, ketika kita akan menyimpan itu apa istilahnya? Tetap kita harus memperhatikan faktor safety, apalagi untuk liquid yang untuk liquid yang mempunyai volatil tinggi ya terutama ya. Makanya kan desain-desainnya juga akan berbeda-beda di situ. Di sini tapi juga masih ada juga tangki itu yang memang bisa diisi penuh ya, seperti saya contohkan tadi. Berarti kita mau air aja penguapannya pada suhu 100 misal, pada suhu 100 ya sudah. Kenapa? Kalau dipenuhin aja kan dia dipanasin kayak apa aja, dia nggak akan berubah fase kan.
misalkan suhunya hanya 300, hanya 30 lah suhu di atmosfer di Indonesia gitu, maksimal 30-35 gitu kan tetap dia tidak akan bisa menguap, tapi kan berbeda untuk dia adalah yang mempunyai titik didih yang lebih rendah misalnya. Kemudian di sini untuk volume tangki sendiri di sini tidak semuanya volume tangki dapat diisi bahan, karena ini sebagai safety dan kondisi operasi. Kemudian isian tidak boleh mencapai puncak tangki karena aturan overfill protection dari API RP2350. Mungkin untuk ini bisa dicek ya untuk standar API RP2350 ini. Kemudian bottom tangki selalu tersisa sebagai dead stock karena adanya vortex dan kontaminasi produk. Ini bisa dipahami enggak untuk bottom produknya? Mbak Merlin, kemarin ada untuk bottom tangkinya gimana caranya? Gimana, Bu? Untuk bottom tangki, kan kalau tadi bilangnya kalau yang volumenya tidak boleh terisi sempurna karena harus ada sepertiga kali tinggi, sepertiga T ya. Berarti batas maksimalnya adalah sepertiga T, ya kan? Ya, kemudian di sini untuk bawahnya, di bawahnya di sini adalah dia juga bottom tangki itu selalu tersisa. Berarti tangkinya itu ada, kalau seandainya kita ada apa istilahnya, ada apa namanya, misalnya dalam tangki ini kita mau mentransfer untuk diisikan atau dijual ke konsumen. Berarti di sini harus ada sisa di bawahnya sebagai dead stock. Itu seperti apa? Kenapa sih? Kalau stoknya itu apa sih? Gitu. Bisa dijelaskan nggak? Dead stock ya, Bu? Di tangki itu dead stock. Kalau kemarin yang di PPSDM kan saya ngambilnya di tangki T133, Bu. Di situ dead stocknya itu kurang lebih itu 7.000 liter, Bu. Banyak banget. Tangkimu ya, tergantung tangkinya sih. 7.000 liter. Kenapa ada dead stock di situ? Karena kan nggak mungkin, kalau sepengetahuan saya bukan nggak mungkin tangki itu dikosongin, Bu. Kan kayak yang tadi Ibu bilang sendiri yang buat apa sih stoknya itu. Aduh, gimana sih ngomongnya? Gak apa, pelan-pelan aja, kan yang dengerin teman-temanmu juga kok. Deg-degan. Ya, kenapa harus deg-degan? Kalau salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Kan nggak ujian, Mbak Merlin. Kan cuma kita sharing. Malu sama Mas Alim. Kayak di sidang. Kayak di sidang. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, harus saya yang nggak ngapa-ngapain. Misalkan nggak bisa, kan nanti bisa dibantu oleh Mas Ariel, bisa dibantu oleh Mas Ali, atau bisa dibantu oleh Mas Dava, kan bisa. Atau bisa dibantu oleh Mas Giri, kan bisa. Ya, Giri, Bu, Mas Giri. Wah, itu master itu, Bu. Masternya, thank you, Bu. Iya, makanya kalau Giri bilang lempar-lempar nama itu saya nggak pernah percaya sama dia, karena dia sendiri masternya. Dia nggak mau menyebut namanya sendiri dia. Jogir. Giri masternya CDU, Bu. Kenapa? Giri masternya CDU. Apa, di tangki CDU? Ini, Bu. Apa sih? Kolom vaksinasi. Pasti dia nggak mau belajar tangki kalau Giri mah. Dia kan orangnya gitu. Nah, sudah dijelaskan untuk yang udah paham, Bu. Jadi sudah nyombong gitu kalau Giri mah. Nggak perlu ini sampai ecek-ecek gitu dia. Yogi. Dia langsung pergi ke sawah lah daripada aku dibully gitu. Gitu ayam. Kalau enggak ya, dia paling itu ke tukang apa itu namanya? Adu ayam, kan banyak tuh di Bojonegoro. Ayo, Mbak Merlin lanjut. Enggak apa-apa, santai, kita kan diskusi ini. Kontennya kita diskusi kok. Kita bukan sidang, kamu terus setelah kamu nggak jawab, terus nggak lulus nggak kok. Ya, Bu. Kita lebih sharing pengalaman lah. Kan teman-teman nggak semuanya di tangki. Nanti jangan sampai juga salah untuk desain tangkinya. Kita sharing aja. Dan saya kan juga belum tentu bisa sepaham kamu, karena saya nggak pernah menghitung tangki di PPSDM. Gitu. Ya, Bu. Santai aja lah. Saya kan hanya tahu teorinya. Kalau prakteknya saya lebih tahu. Tadi di stop ya, Bu? Dead stock. Dead stock itu apa sih? Kenapa sih Mbak Merlin kamu kok nervous banget? Jangan nangis. Kamu jangan nangis itu. Kamu tarik tadi kelas ini kok sampai deg-degan.
Malu sama Mas Ali kayaknya. Mas Ali, tolong live group dulu, biar Mbak Merlinya nggak malu. Silahkan Mbak Merlin dijelaskan. Nggak apa. Mas Alinya sudah tak suruh untuk live kok. Jadi buat desktop itu kan kayak yang tadi udah dijelasin sama Ibu, kalau apa namanya di tangki itu sendiri kan nggak boleh, apa namanya, volumenya itu kan nggak boleh kosong ya Bu. Jadi pasti bakal ada kayak misalnya yang dikeluarin berapa, tapi pasti bakal ada sisanya Bu. Dan itu nggak mungkin nggak Bu. Itu aja sih yang lain boleh menambah. Oke, yang lainnya mau menambahkan? Giri? Atau yang lain yang mau menambahkan? Dead stock itu kenapa kok kita harus? Mungkin ada pengaruhnya sama shrinkage-nya ya, Bu ya? Kalau misalkan tekanannya tuh lebih apa ya, lebih kecil daripada atmosfer, kan nanti bisa apa ya namanya, kayak kita ngepres kaleng itu loh Bu. Bakal jadi penyok gitu. Gimana? Ngepres kaleng jadi penyok gimana? Iya, maksudnya kan kalau tekanan apa ya namanya, tekanan lingkungan tangki itu lebih besar daripada tekanan di dalam tangkinya tuh. Nanti kan dia shrinkage, jadi menyusut gitu. Sebenarnya dia lebih ke itu sih. Kalau yang dead stock itu kan berarti kan dia kalau kita level apa namanya, kita pengisian apa misalkan alat wah saya beli alat sih apa namanya, liquid ya. Liquid itu kan pasti salah satunya adalah dia ke bawah kan. Ke bawah itu kan kemungkinan tetap akan ada kontaminasi kan. Kontaminasi itu entah dia apa aja lah. Namanya juga ketika kita walaupun kita sudah berusaha untuk melakukan apa namanya, kita lebih ke apa, melakukan apa istilahnya, sudah proses sebelumnya, tapi kan tetap selama penyimpanan itu pasti kontaminasi itu ada. Paling sering itu adalah kerak ya. Kalau ada tangki-tangki itu kan biasanya kan ada kerak. Kerak itu kan ke bawah gitu kan ya nggak sih? Kemudian di situ itu kan di situ ada, tetap kita akan membatasi jangan sampai semua isi tangki itu yang bawah itu jangan ikut, karena memang ada banyak partikel air dan yang lainnya yang di bawah, sehingga kalau nanti kita ikut memaparkan ke konsumen takutnya spesifikasi itu akan berubah. Itu salah satunya kenapa kita di sini adalah butuh dead stock di bottom tangkinya. Tuh. Jadi kan kalau ketika kalian nanti mendesain, kalau kalian bikin volume berapa, berarti kan kalian harus menghitung juga nih dead stockmu berapa, kemudian apa namanya, safety volumenya berapa, itu harus tetap kalian pertimbangkan di situ. Kemudian untuk level operasi dihentikan pada normal level, volume desain pada saat safe level desain. Itu berarti ya memang kita berapa sih untuk safety levelnya, kita sudah menentukan berapa, misalkan kalau dari super 3T berarti pada tinggi berapa sih level tersebut akan dihentikan. Ada pertanyaan? Saya sudah dijemput. Ada pertanyaan kah? Sebelum kita akhiri. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan Mas Ariel. Ini kan dari tadi kan kita ngomongin yang untuk yang liquid ya, Bu. Nah, menyambung dengan diskusi sama Dava tadi soal kan yang gas juga kan disimpan dalam bentuk liquid. Nah, kan ada tapi ada gas-gasnya juga, Bu. Itu apakah sama logikanya itu sama kayak ini, Bu? Volume efektif sama volume nyata yang ada di tangki liquid, Bu? Sama aja. Menurutku desain apapun, entah itu volume, entah itu gas, itu tetap aja. Intinya tetap akan ada. Impurities itu tetap akan tersedia. Iya, seperti itu ya yang dimaksud Mas Ariel. Iya, Bu. Nah, jadi ketika kita mendesain sebuah tangki, sebuah alat, apakah dia dalam fase liquid, fase gas, kalau fase padat nggak mungkin ya, padat sudah jadi padat. Itu tetap ketika diproses itu kita sudah memastikan 100% dia impuritiesnya minimal nih. Ketika ada impurities kan kita tetap akan membatasi. Nggak mungkin impurities itu 100% hilang juga, nggak mungkin. Tapi kan tetap akan ada impurities. Tapi ketika ada di penyimpanan, itu kan impurities itu pasti akan turun. Kalau memang dia mempunyai densitas yang lebih tinggi. Yang pertama. Yang kedua, tadi karena pengaruh
penguapan ya, penguapan ketika suhu panas dingin, berarti di situ juga akan ada air yang akan ikut ke bawah. Makanya kan biasanya kan untuk tangki-tangki tertentu dia punya drain untuk membuang airnya. Tetapi drain itu kan tetap ketika kita akan memompa liquid dari tangki, misalnya liquid ya, ini kita bicara masalah liquid, berarti kan kita nggak bisa 100% itu kita pompa, kita distribusikan ke konsumen, nggak boleh. Karena apa? Ketika kita 100%, berarti yang di bottom ini ada produk kita yang kemungkinan adalah outspec. Jangan sampai ketika kita mentransfer yang di bawahnya hanya berapa dengan yang tidak begitu banyak, akhirnya itu akan menurunkan kualitas dari produk yang kita hasilkan. Itu yang menjadi concern kita sebenarnya. Karena kita harus tetap menjaga bahwa produk yang kita jual itu memang benar-benar on spec di situ. Bisa dipahami ya di sini ya. Oke. Itu berlaku untuk gas, untuk liquid, untuk gas sama aja. Nggak ada bedanya antara liquid dan gas. Bisa dipahami? Ya, Bu, terima kasih. Oke, kalau nggak ada, nanti mungkin kita diskusi nanti kita lanjut untuk diskusinya. Oke, saya akhiri sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.